Kemudian pertanyaan hari ini terkait dengan zina dan bahayanya. Apakah dosa zina yang sudah dilakukan orang tuanya akan berimbas pada anaknya? Maksudnya, ketika ayahnya pernah menzinai wanita, kemudian ayah tersebut tidak bertanggung jawab dan menikah dengan wanita lain, kemudian mempunyai anak perempuan, lalu anak perempuannya sudah dewasa dan dizinai laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Apakah ini akibat dosa yang dilakukan oleh ayahnya dulu sehingga anak perempuannya mengalami peristiwa yang sama atau biasa disebut kena hukum karma? Ini mohon nasihatnya. Tidak ada begitu dalam Islam. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Tidak ada hukum karma dalam Islam. Kalau yang dimaksudkan seperti ini tadi, bapaknya zina, kemudian dari hasil perzinahan bapaknya itu lahir seorang anak perempuan. Setelah anak perempuannya gede, ya, dizinai oleh laki-laki. Bukan dizinai, itu sama-sama zina. Apakah ini akibat dari perbuatan bapaknya dulu? Ya tidak. Itu akibat dari perbuatan anak perempuannya sendiri. Jauh dari Allah, jauh dari petunjuk Al-Quran, dekat sekali dengan hawa nafsu, maka anak perempuannya karena tertarik dengan lawan jenis, kemudian dengan janji-janji lawan jenisnya yang muluk-muluk bahwa tidak akan meninggalkan, bahwa akan sehidup semati, ya, kemudian perempuannya tertarik dengan janji-janji manis laki-laki tadi, sehidup semati, akan melindungi, akan mengayomi apapun yang terjadi. Tidak ada wanita di dunia ini yang dicintai selain dirimu, selain dirinya. Tertarik kemudian, luluh hati anak perempuan tadi. Karena sudah begitu luluh, percaya dengan janji laki-lakinya tadi yang gombal tadi, maka sampai diminta menyerahkan sesuatu yang harusnya dia jaga kesuciannya, rela. Karena apa? Ya karena terpikat dengan janji manis laki-laki tadi bahwa tidak akan ditinggalkan, akan dinikahi, dan begitu ini itu A, B sampai Z janji manisnya, sehingga terjadilah zina. Ya, begitu berzina perempuan dan lakinya, loh kok penak, wah ketagihan. Ketagihan. Kemudian giliran perempuan tadi hamil, laki-lakinya melayu. Mas, saya hamil. Wah, aku rung siap, Dik. Begini, begitu, pokoknya tanggung jawab. Akhirnya setan masuk lagi, wis digugurke wae. Gugurke wae. Setan itu kalau bujuk rayu manusia, itu kalau belum tuntas, belum berhenti. Terus begitu. Sampai betul-betul manusia itu tergelincir dari jalan Allah, sampai tuntas. Nah, setelah itu setan tertawa, terbahak-bahak, bertepuk tangan, riang gembira, duwe konco meneh. Setan gak mau sendirian. Di neraka gak mau, dia maka cari teman sebanyak-banyaknya dari golongan manusia, dinggo ngancani engko ning neraka. Ya, itu bukan hukum karma. Yaitu karena perilaku anak perempuannya tadi yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, tidak ngerti agama. Hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga bukan lagi Quran yang dijadikan pedoman, namun hawa nafsunya yang dijadikan pedoman. Qurannya dibuang ke belakang. Padahal kalau ini ternyata orang ngaji juga, mestinya sudah ngerti
bahwa Nabi kita pernah bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Quran itu pembela yang pasti diterima pembelaannya. Wa makhilun musaddaqun. Quran itu syafi'un musyafa'un, penolong yang pasti diterima pertolongannya. Wa makhilun musaddaqun, pembela yang dibenarkan pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Kalau dia menjadikan Quran itu di depannya sebagai pedoman hidupnya, berarti hawa nafsunya terbuang ke belakang. Maka qadahu ilal jannah, Quran akan menuntunnya menuju surga. Wa man ja'alahu wara'ahu, namun bagi siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, artinya yang di depan itu hawa nafsu, saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya menuju neraka. Anak perempuan ini tadi bukan karena karma, ya, namun karena hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Tuhannya bukan Allah lagi, namun Tuhannya berganti menjadi hawa nafsu. Ya, ada lagi.